Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dapat membuat suatu pertemuan untuk membahas materi pelajaran PLB, yaitu tentang kebutuhan yang sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan 12. Nah, selanjutnya silakan kalian teman-teman memperkenalkan diri kalian. Baik, perkenalkan nama saya Eli Kurnia Rahmawati dari kelas 12 PKJ 2. Perkenalkan nama saya Rizka dari kelas 12 PKJ 2. Perkenalkan nama saya Siti Nur Cahyawati dari kelas TKJ 2. 12 nya tinggal. Perkenalkan lanjut Usi. Namanya Usul dari kelas 12 PKJ 2. Nah, selamat saya Amin dari kelas 12 PKJ 2. Selanjutnya kita masuk materi kebutuhan telekomunikasi bagi sahabatnya. Yang pertama analisis kawasan, yang kedua analisis kebutuhan sumber daya, yang ketiga analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, di sini kami memberikan materi-materi yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang analisis peninjauan lapangan telekomunikasi dalam jaringan. Analisis peninjauan lapangan telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Telekomunikasi dapat memudahkan kita dalam menjalankan bisnis dan juga sebagai media mencari informasi, media hiburan maupun media sosialisasi. Pelajaran telepon lebih dari satu. Tahun 2011, pegang telepon genggam saja sudah 47% atau 5,6 miliar orang. Perkembangan ponsel di zaman ini memberikan perubahan perilaku bagi penggunanya, baik itu positif maupun negatif. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oh, ada? Baik, apa yang ingin ditanyakan dari Siti? Atau baik dulu. Ya, baik, apa yang ingin ditanyakan Siti? Contoh komunikasi. Nah, untuk telekomunikasi di sini ada telepon genggam. Untuk pengertiannya sendiri, telepon genggam merupakan media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi saat bersamaan. Begitulah untuk contoh telekomunikasi. Apakah sudah paham, Siti? Udah. Terima kasih. Sama-sama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan atau dibicarakan oleh teman saya yang bernama Rizka. Silahkan. Langsung ya? Sorry apa? Langsung dibaca mul. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Jaringan kabel. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Jaringan kabel wired. Fungsi jaringan adalah untuk berbagai sumber daya yang dimiliki dan untuk berfungsi secara ekonomi. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Jaringan wired bekerja dengan menggunakan kabel-kabel semua antara komputer. Baik, segitu materi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa kamu mau bertanya? Apa keunggulan dari jaringan wireless? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Keunggulan dari jaringan wireless adalah transmisi data 10 sampai dengan 100 Mbps. Transmisi data berjalan dengan lancar. Biaya perawatan terjangkau. Guys. Ada ganggu.
Izin bertanya kembali. Silakan. Apa kelemahan dari jaringan WLAN? Kelemahannya itu penggunaan terbatas pada tempat yang terjangkau kabel, waktu untuk instalasi lama, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan yang permanen, membutuhkan biaya perawatan baterai, sulit untuk berpindah tempat. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Apakah ada yang baik? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Satu, pemakaian tidak mempunyai batas ruang. Dua, sistem WiFi dapat diperkuat dengan peralatan khusus, misalnya booster. Tiga, wireless sebagai WiFi dapat digunakan dengan mudah dengan biaya pemasangan yang murah. Empat, area jangkauannya lebih fleksibel. Lima, wireless memberikan kemungkinan raglan untuk dipasang tanpa kabel sehingga mengurangi biaya pemasangan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak perlu ada yang ditanyakan karena Anda sudah menjelaskan semuanya. Penjelasan yang sudah mau bertanya. Sebutkan salah satu fungsi teknologi wireless. Cing bab. Usi. Sebutkan salah satu fungsi teknologi wireless. Baik, yaitu area jangkauan yang lebih fleksibel. Oh, gitu. Oke. Langsung wenyi materi selanjutnya gitu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eli Kurnia Rahmawati. Silahkan. Jaringan dengan modem. Modem merupakan perangkat kerja jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan lokal area network dengan jaringan internet. Akan tetapi, modem berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Berdasarkan teknologinya, modem dibedakan menjadi dua. Satu, modem dial-up atau modem telepon. Modem telepon bekerja dengan menggunakan jaringan wireline yaitu kabel telepon. Pemasangan pada modem dial-up ini prosesnya lebih mudah dan biaya lebih murah. Harus menghubungi ISP Internet Service Producer. Dua, kabel modem. Kabel modem memiliki cara kerja yang menyerupai cara kerja network interface card atau kartu Ethernet yang dipasang pada komputer untuk LAN. Proses kerja dari kabel modem adalah memisahkan sinyal dari TV kabel menjadi dua, yaitu sinyal untuk televisi dan sinyal datang dihubungkan ke kabel modem. Kemudian kabel modem dihubungkan dengan jaringan model DL. Model
pertama kabel modem. Teknologi untuk modem DSL yang baru tersedia adalah ADSL, tapi di Indonesia belum semua daerah tahu oleh teknologi DSL. Jaringan dengan satu cara kerja satelit secara sistem konvensional, yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dinilai oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Teteh apa ulang ngomong wae. Komponen dasar dari transmisi satelit. Satelit bumi digunakan untuk mengirim dan menerima data. Komponen dasar dari transmisi satelit. Satelit bumi digunakan untuk mengirim dan menerima data. Satelit transponder, cara kerja transmisi data melalui satelit dengan memperhatikan komponen, yaitu satelit menerima sinyal dari satelit bumi. Jangkauan frekuensi satelit 4 sampai 6 GHz disebut dengan C-band, 12 sampai 4 GHz disebut dengan Q-band, 20 GHz. Jadi kalau ada yang ditanyakan, Izin bertanya. ya silahkan. Apa kelebihan dan kekurangan jaringan internet dan multimedia? Baik, jawab. Kelebihannya yaitu 1. Jangkauannya luas antar benua. 2. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. 3. Bangunan infrastrukturnya relatif cepat. Untuk kekurangannya yaitu ada 2. Yang pertama, keamanan data kurang terjamin. Yang kedua, peralatan yang sangat mahal. Apakah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Tekan lagi. Izin bertanya. Ya, silahkan. Apa fungsi modem secara teori? Oke, baik, izin menjawab. Fungsi modem secara teori adalah mengubah komunikasi dua arah yang awalnya dari sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal sebaliknya. Apakah sudah jelas? Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nur Cahyawati. Silakan. Tapi kak, nulis nanti nyebutkan kabarnya tuh bisa kumaha. Bella sok kue pengen juga kue. Baca. Babaku akiaunya. Tulis fire. Serat optik. Mengenali kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Jenis kabel. Kamu sih mesti. 1. Jenis-jenis kabel. Kabel koaksial, twisted pair, serat optik, kabel TP. 2. Jenis-jenis perangkat. Niche adalah perangkat yang menggunakan komputer untuk bergabung bersama dalam LAN atau jaringan area network. Kelama. 2. Niche adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk bergabung bersama dalam LAN atau jaringan area lokal. Guys. Fungsi network interface card adalah sebagai penghubung bagi komputer untuk mengirim dan menerima data pada router. Perangkat network yang digunakan menghubung ke perangkat network, baik network yang sama maupun beda dari segi teknologi seperti penghubung network yang menggunakan topologi. Router minimal switch adalah perangkat yang hal ini akan kedekatan dan fungsi kedua perangkat tersebut. Namun switch adalah perangkat yang lebih cerdas dibandingkan hub, serta fenomena yang lebih tinggi dibanding hub. PC personal komputer adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau pribadi. Biasanya komputer ini ada di lingkungan rumah, kantor, toko, dan di mana saja karena harga PC sudah
banyak macamnya. Fungsi utama dari PC adalah untuk mengelola data input dan menghasilkan output berupa data per informasi sesuai dengan keinginan pengguna. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Mohon sok mangga. Apa alasan antena menjadi kela balikan deui. Menjadi naon ieu teh teka harti? Sekarang Naon nih teka harti nu kahiji tah? elemen penting. Oh, elemen penting. Baik, Oh. Baik, izin bertanya. ya. Kenapa antena menjadi alasan penting? Bagian vital dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Bentuk antena bermacam-macam sesuai dengan desain, pola penyebaran, dan frekuensi dan gain. Apa sudah jelas? Makasih sudah jelas. Ini geus we tutupnya nu abin 5%. Tutup nu abin geus 5%. Oh, baik, begitulah. Sebelum itu ada izin menerahkan dalam jaringan. Maksudnya yaitu hubungan konektivitas dari jarak jauh maupun dekat, mengurangi jumlah waktu di mana kita tidak bisa berkomunikasi, maka mempermudah hubungan antar manusia. Nah, untuk tempat negatifnya, kepribadian perubahan tingkah laku menjadi malas, kesehatan menjadikan susah tidur, untuk tingkat kehidupan masyarakat semakin tidak peka terhadap lingkungan. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak. Cukup. Sekian pembahasan tentang materi TLJ dari kami. Kami ucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.